Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Ramdan. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan kembali menjelaskan sebuah dari sistem mikroprosesor, yaitu prinsip kerja interface. Lebih jelasnya kita ke sharing ya. Oke, langsung saja kita ke prinsip kerja interface. Yang pertama itu bentuk kerja dari interface berarti menghubungkan dua atau lebih benda pada suatu titik atau batasan yang terbagi atau menyiapkan kedua benda untuk tujuan tersebut. Mungkin ini ada beberapa interface yang pertama yaitu user compatibility, yaitu antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, semua software seolah-olah mengenal user, mengenal karakteristik usernya, dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlah bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Survei adalah hal yang paling tepat. Yang kedua itu ada produk compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopeng antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Sering sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjadi produk yang dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Contoh lainnya, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibanding dengan sistem manual. Yang ketiga itu ada task compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah diproses. Berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contoh lainnya, user hanya diklik setup, tekan tombol next, lalu finish untuk menginstal suatu software. Yang keempat itu workflow compatibility, yaitu sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentu terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi software, engineer harus memikirkan berbagai rangkaian pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan menyelesaikan user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selain itu, user jangan membingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak dan semestinya menu merupakan urutan dari rangkaian pekerjaan. Dengan workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat kerjaannya. Yang kelima, konsistensi, yaitu sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat perancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contohnya penerapan warna, struktur menu, font, format desain, seragam pada antarmuka di berbagai bagian sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan ataupun pindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya, selanjutnya yang keenam itu adalah familiarity, yaitu memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Tampilan awal twitter.com sangat familiar antar user dan tidak membingungkan. Yang ketujuh itu yaitu simplicity, yaitu kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal ringkas, tidak terlalu berbelit. Yang ke-8 itu direct manipulation, yaitu untuk berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user suka merubah atau mempunyai rasa bosan.
Yang kesembilan itu kontrol. Prinsip ini berkenan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah satu masukan data satu digit atau satu karakter saja informasi yang dihasilkan sangat memungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menggulangi hal-hal seperti itu. Yang 10 itu WCIG, yaitu WCIG atau panjangannya what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihat. Contoh, apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Yang ke-11 itu flexibility. Flexibility merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi menyelesaikan untuk suatu masalah. Yang ke-12 itu responsiveness, yaitu setelah memberikan input atau masukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari data hasil yang diinputkan. Selanjutnya itu adalah invisible technology, yaitu secara umum user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakan. Untuk itu aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan tersembunyi. Bisa saja kelebihan berhubungan dengan sistem yang melingkupi atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contohnya sebuah aplikasi mempunyai voice recognition, sebuah media inputan pengolah kata yang dilengkap dengan language translator. Selanjutnya itu adalah robotness, yaitu interaksi manusia dan komputer pembangunan antarmuka. Yang baik dapat berupa phrase, menu atau error handling yang sopan. Kata yang digunakan harus dalam bersifat bersahabat, sehingga nuansa user-friendly akan dapat dirasakan oleh user selama menggunakan sistem. Yang ke-15, protection, yaitu seorang user akan tetap merasakan nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya ketika user melakukan deleting ataupun menghapus file tanpa sengaja, tidaklah menjadi kekacauan yang berarti karena misal ada recovery tool seperti undo, resolve dan lain-lain atau RSU. Yang terakhir itu yang ke-16 adalah ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudahan dalam memahami ikon, menu-menu atau data software sudah mempelajari user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Mungkin materi yang tadi saya jelaskan ataupun paparkan itu saya mempunyai pustaka dari Isariska Learning and ID Wikipedia. Mungkin itu saja yang dapat saya sharing ataupun jelaskan gitu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.